Ya gitulah, tapi gue cerita nih pernah berhubungan sama dia gitu kan. Kasihan adik aku juga, dia bakal dikena inilah gitu. Udah pikir, oke, sekali aja kita ini gitu. Udah ipar aku itu kan ganteng main tuh memang. Terus akhirnya kejadiannya pada saat itu ya pertama kali ya di rumah. Di rumahmu yang ada orang tuamu ini? Soalnya waktu itu kan kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat-sahabat di channel saya. Dalam kesempatan ini kita mengingatkan kepada saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah. Dalam era media sosial saat ini tidak ada orang merasa malu ketika menyebarkan aib pribadi maupun aib orang lain. Sebagaimana yang saya sampaikan contoh video sebelumnya. Artinya orang sudah tidak malu-malu menyebarkan aib bagi dirinya yang seharusnya itu adalah perbuatan dosa yang merupakan aib pada dirinya, sementara dia sebarkan kepada banyak kalangan orang lain. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, di dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kepada kita terkait dengan aib. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam surat An-Nur ayat 19, sesungguhnya orang-orang yang menginginkan menyebarkan perbuatan-perbuatan dosanya, perbuatan kecilnya kepada kaum muslimin, mereka itulah orang-orang akan mendapatkan siksa pedih di dunia dan siksa pedih di akhirat. Dalam ayat ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa ketika seseorang itu melakukan perbuatan jahat, perbuatan dosa, maka kemudian dia menginginkan perbuatan dosa itu disebarkan kepada orang lain, kepada orang yang beriman. Orang semacam inilah di hadapan Allah, dia akan mendapatkan siksa di dunia maupun siksa di akhirat. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan kepada kita, yang diriwayatkan Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap umatku, kata Rasulullah, dimaafkan kecuali orang-orang yang terang-terang melakukan kemaksiatan. Dan termasuk orang yang terang-terangan melakukan kemaksiatan adalah seseorang melakukan perbuatan maksiat di malam hari, kemudian di pagi harinya dia berkata kepada fulan, kemarin saya berbuat begini, kemarin saya berbuat begini. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menutupi aibnya. Dan di pagi harinya itu ia membuka penutup aibnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Dari ayat dan hadis ini bisa kita ambil sebuah pelajaran bagi kita, bahwa ketika orang berbuat dosa, orang yang beriman adalah menganggap bahwa perbuatan dosa itu aib bagi dirinya. Tetapi ketika orang membuat dosa tidak merupakan aib bagi dirinya, hakikatnya mereka tidak beriman. Makanya di dalam ayat dan hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Ketika orang berbuat dosa, itu seharusnya dia bertobat, karena itu merupakan aib di hadapan manusia. Dan semoga tobatnya itu Allah akan menerima tobatnya. Tetapi ketika dia sebarkan aib itu, perbuatan dosa itu kepada kalian, kepada orang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengancam mereka akan dapat siksa pedih di dunia maupun siksa di akhirat. Apakah ada orang yang menyebarkan aibnya pribadi dengan orang kepada orang lain? Apakah ada orang menyimpan aibnya benar? Aibnya benar. Sebagai contoh, sebagai berikut. Ya gitulah, tapi gue cerita nih pernah berhubungan sama dia gitu kan. Kasihan adik aku juga, dia bakal dihubungin orang, dikena inilah gitu. Udah pikir, oke, sekali aja kita ini gitu. Udah ipar aku itu kan gantengnya bukan main gitu kan.
Terus akhirnya kejadiannya pada saat itu ya pertama kali ya di rumahmu yang ada orang tua ini. Soalnya waktu itu kan itu melupakan penyebaran aib pribadi. Apa yang disebut aib? Aib itu saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dirahmati Allah. Dia melakukan hubungan dengan saudaranya, dia sebarkan ke media sosial. Dia melakukan hubungan dengan orang tuanya, disebarkan. Dia melakukan hubungan dengan menantunya, disebarkan kepada kebanyakan. Artinya, Islam menganggap itu ada perbuatan keji, perbuatan dosa. Dan itu seorang yang melakukan perbuatan dosa, hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak diulangi lagi perbuatan itu. Tetapi ketika orang melakukan perbuatan dosa, disebarkan, seakan-akan bangga, maka itulah Allah sampaikan tadi, dia akan mendapatkan siksa di dunia dan siksa di akhirat nanti. Oleh karena itu, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya mengingatkan kepada kita semua, mari kita jaga diri dan keluarga kita dari api neraka. Jagalah aib ketika aib kita itu berbuat dosa dan bertobatlah kepada Allah. Dengan tobatnya itu kemudian Allah mengampuni dosa kita. Jangan disebarkan ke siapapun. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kepada kita, siapapun yang bertobat akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sekali menyebarkan aib itu kepada orang lain. Allah tidak ridho ketika kita membuka aib diri sendiri maupun orang lain. Bahkan Rasulullah sampaikan bahwa barang siapa menutupi aib saudaranya, Allah akan menutupi aibnya di akhirat nanti. Apalagi aib dirinya sendiri. Ketika aib diri sendiri, maka kita bertobat kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan kita termasuk orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.